Kenapa kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri? Paling tidak ada 4 hikmahnya. Yang pertama, untuk memberikan empati kepada fakir miskin. Memberikan empati kepada fakir miskin. Kita merasakan apa yang mereka rasakan. Selama 1 bulan kita digembleng, tidak makan, tidak minum. Sehingga kita rasakan bagaimana sih rasanya jadi orang miskin itu. Bagaimana rasanya kalau orang nggak makan. Ya, dan kita masih ada harapan untuk makan. Di waktu maghrib kita bisa makan. Tapi kalau orang miskin nggak ada harapan. Belum tentu waktu maghrib mereka bisa makan. Nah, maka ini akan menimbulkan rasa iba kepada mereka. Nah, rasa iba ini kita wujudkan dengan zakat fitri yang diberikan kepada mereka. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, menjadikan orang-orang miskin pada hari Idul Fitri tidak minta-minta lagi. Harusnya begitu. Tapi kan kita lihat ini kenyataannya beda dengan teorinya. Kenyataannya di Indonesia, terkhusus di Kota Makassar, di hari Idul Fitri pengemis bertambah. Bisa Anda adakan survei, ya, dicatat gitu, dihitung pengemis berapa antara sebelum Idul Fitri dengan pas Idul Fitri. Yakin di Idul Fitri akan melonjak grafiknya. Apa? Karena ini mereka minta itu bukan lagi sebuah kebutuhan. Sebagian mereka minta itu adalah sebuah profesi. Ini sebagian ya, saya nggak bilang semuanya. Sebagian itu dijadikan sebagai apa? Profesi. Padahal minta itu ketika butuh, ketika nggak mampu minta, silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda sudah mampu, sudah bisa memenuhi kebutuhan Anda selama 1 hari 1 malam, jangan minta. Nanti nggak mampu baru minta. Sekarang tidak. Memang orang minta untuk mengumpulkan uang. Orang minta untuk mengumpulkan harta. Akhirnya jadi profesi. Dan ada sudah beberapa kali kejadian orang meminta-minta gitu, di sweeping oleh pemerintah kita, oleh aparat. Kemudian dibawa ke kampungnya, ternyata di kampung dia sebagai orang yang terpandang. Nah, ini musibah ya tentunya. Jadi sebenarnya tujuan zakat fitri ini tadi, menjadikan Idul Fitri nggak ada lagi orang minta-minta. Makanya dikasih makanan nih, makanan kamu masak, kamu makan. Jadi Idul Fitrinya nanti kamu jangan minta-minta lagi. Seakan-akan seperti itu. Makanya ngasihnya jangan sedikit. Ngasihnya 2 liter, anaknya 10. Gimana mau cukup? Ya kan? Jadi itu dihitung. Misalnya anaknya 10 sama anaknya 2, itu beda ngasihnya. Yang anaknya 10 misalnya 10 kilo atau 20 kilo. Yang anaknya cuma 2 misalnya 4 kilo begitu kan? Jadi beda cara ngasihnya. Supaya cukup mereka bisa makan di hari Idul Fitri tadi, nggak minta-minta lagi. Yang ketiga, untuk memberikan rasa bahagia kepada fakir miskin. Karena hari Idul Fitri adalah hari bahagia. Hari bahagia. Sehingga kita ingin orang-orang miskin tidak cemberut. Kita ingin orang miskin tidak bersedih. Kita ingin orang miskin tidak merasa bahwa mereka adalah orang yang paling susah. Makanya kita kasih makan. Yang keempat, dalam rangka untuk membersihkan orang yang mengeluarkan zakat tadi dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ketika berpuasa. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr. Tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan orang yang berpuasa minal lagwi war rafas, dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Jadi kita kalau puasa itu kadang melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan ini bisa mengurangi pahala puasa. Nah, ini dibersihkan oleh zakat. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi, wa tu'matan lil masakin, dalam rangka memberikan makan kepada fakir miskin. Nah, itu 2 manfaat yang disebutkan oleh Nabi. Memberikan makan kepada fakir miskin, artinya manfaatnya dari sisi objeknya. Yang kedua, untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mengeluarkan zakat dari sisi subjeknya, subjek dan objeknya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang ingin melakukan pemerataan ekonomi. Orang yang kaya membantu yang miskin. Yang miskin diangkat ekonominya oleh orang yang kaya. Makanya ada zakat. Maka salah kalau sebagian orang mengatakan bahwa Islam itu, kalau orang yang ingin senang dengan syariat Islam, katanya tidak Pancasilais. Ini salah besar ini. Kalau kita lihat
sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada dalam zakat. Jadi orang yang menerapkan syariat Islam, dia akan mengamalkan sila kelima tadi. Jelas ya? Pemerataan. Jadi kekayaan tidak berfokus ke satu orang saja, tapi pemerataan kepada semuanya. Dalam Islam ada sedekah, ada zakat, ada hadiah dan lain sebagainya. Ya, maka ini hoax. Orang yang mengatakan orang yang senang dengan syariat Islam berarti nggak Pancasila, salah. Ya, nggak seperti itu.